Total investasi proyek ini mencapai 5.828 miliar rupiah dengan sumber pendanaan dari pinjaman pemerintah Spanyol. Dari jumlah tersebut, alokasi tahun anggaran 2025 sebesar 2 triliun rupiah kami ajukan untuk mendapat persetujuan Komisi 4 DPR RI. Oke, dua kabar panas hari ini, Bos. Yang pertama, nah kalau kita ngomong soal utang negara, biasanya yang langsung muncul di komentar adalah satu hal nih, Bos. Waduh, makin boncos nih utang negara kita ya kan? Tapi tunggu dulu, Bos. Kali ini ceritanya agak beda nih, karena utang yang disebut dari Spanyol kali ini bukan buat bangun proyek darat, bukan juga buat subsidi, apalagi buat bayar utang proyek kereta cepat US. Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Tapi kali ini buat mengamankan laut Indonesia, buat bangun kapal hingga drone-drone pengawas. Nah loh. Lantas apa sajakah yang mau dibeli, yang mau dibangun, dan untuk siapakah ini? Setelah ini kita kupas, Bos. Kemudian kabar kedua datang dari tetangga kita, Nguyen Vietnam. Sự vào chụp cùng đặt cùng làm dữ dội lên, chụp đành đà dữ dội, nó lượn là Yang rumor panasnya kini dikabarkan diam-diam mereka telah memborong 40 unit jet tempur Su-35. Nah loh, ngeri-ngeri, sedap nih. Penasaran beritanya? Cus, Markibong. Mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi pemerintah kita Indonesia kini telah resmi mengambil utang sebesar 5,8 triliun rupiah dari Spanyol, Bos. Dan yang mau dibangun dari uang ini ternyata adalah kapal-kapal pengawas, kemudian drone-drone pengintai, sistem pengawasan real-time sampai pusat komando canggih yang nantinya bisa digunakan untuk melihat gerak kapal asing ilegal dari Sabang sampai Merauke, Bos. Nah, proyek ini pun namanya adalah MFISS, yaitu adalah singkatan dari Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System. Itu Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System atau MFISS. Bahasa gampangnya yaitu sistem mata-mata maritim terpadu dan tujuannya jelas, Bos. Bukan cuma untuk patroli, tapi untuk mengunci pergerakan kapal pencuri ikan sebelum mereka sempat kabur. Nah, mungkin banyak yang nanya nih, itu uang sebanyak itu buat apa aja sih, Min? Berapa biji kapalnya ya kan? Nah, dijelaskan oleh Menteri KKP, jadi 5,8 triliun ini sebenarnya total hutangnya, Bos. Namun untuk 2025 ini, KKP itu minta tambahan utang 2 triliun. Dan itu akan digunakan untuk membangun 10 kapal pengawas baru, di mana 4 kapal ukuran 70 meter dibangun di Spanyol, kemudian sebanyak 6 kapal ukuran 60 meter akan dibangun di galangan kapal dalam negeri. Dan gak cuma kapal pengawas doang, Bos. Kemudian katanya juga ada untuk pengadaan drone atau UAV buat patroli udara. Kemudian juga akan membangun pusat kendali dan sistem pengawasan terintegrasi. Selanjutnya juga untuk upgrade data, server, software intelijen maritim, dan pembangunan sistem komando pusat daerah biar semua kapal bisa dikontrol dalam satu jaringan. Total semuanya mencapai 5,8 triliun, tapi untuk anggaran tahun 2025, pemerintah KKP pun minta 2 triliun dulu, Bos. Dan itu pun harus disetujui DPR, dan ternyata hasilnya dari video ini disetujui, Bos. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ibu Titik Soeharto, pertanyaannya sederhana, apakah usulan tambahan anggaran 2 triliun ini bisa disetujui? Dan jawabannya, setuju. Ketok palu, Bos. Tok, tok, tok. Artinya proyek ini pun resmi jalan. Kalau tidak ada hambatan, pembangunannya akan dimulai akhir tahun 2025 ini dan seluruh sistemnya akan selesai tahun 2028. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya sekarang kondisi armada KKP? Apa yang terjadi selama ini? Oke, jadi Bos, setelah kita tahu bahwa pemerintah resmi berutang 5,8 triliun buat kapal, drone, dan sistem pengawasan laut untuk KKP, pertanyaan berikutnya muncul. Kenapa harus utang? Kenapa nggak pakai APBN aja? Kemudian mungkin ada yang nanya nih, lautnya kan udah dijaga TNI Angkatan Laut, Bang. Ngapain lagi bikin banyak kapal-kapal pengawas KKP? Nah, jawabannya ternyata bukan soal mau atau tidak mau, tapi soal mampu atau tidak mampu. Karena faktanya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini cuma punya 34 kapal pengawas dan mayoritas usianya udah di atas 15 tahun, bos. Artinya, mesinnya udah tuir, perawatannya makin mahal, bahkan kecepatannya mungkin malah kalah dari kapal-kapal pencuri ya kan? Dan sistemnya mungkin sebagian masih manual. Padahal idealnya disebutkan oleh sang menteri sendiri bahwa Indonesia butuh minimal 70 kapal untuk mengawasi seluruh laut kita dari barat tengah sampai ke timur. Nah, mengapa butuh sebanyak itu, Min? Jawabannya adalah karena pengawasan laut Indonesia ini dibagi jadi 6 zona besar. Dan satu kapal pengawas ya nggak mungkin bisa jaga satu zona penuh, bos. Apalagi kalau dia harus patroli, isi logistik ya kan, sandar, maintenance, ganti kru, dan lain-lain. Sementara musuhnya bukan hanya kapal asing pencuri ikan, tapi juga ada IUU fishing, kemudian ada kapal transshipment ilegal, kemudian ada illegal mining bawah laut, penyelundupan BBM, narkoba, sampai penyusupan intelijen maritim negara lain. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa harus utang? Jawabannya ya, karena kalau nunggu APBN murni ya, kapal-kapal itu baru kebeli 20 tahun lagi, bos. Lama banget nunggunya ya kan? Sementara disebutkan kerugian kita akibat pencurian ikan itu bisa tembus 30-60 triliun per tahun. Belum lagi drone pengawas dan sistem satelit real time itu bukan barang murah. Sekali beli harus sekalian sama jaringan server, software, dan pusat komando. Dan ini, harga barang ini skala negara, bos. Bukan skala CCTV warung depan gang kalian ya kan? Tapi kalau semuanya berhasil dibangun, maka kedepannya kita bakal punya 10 kapal pengawas baru KKP, bukan bekas. Galangan kapal lokal ikut kebagian proyek, jadi ada transfer teknologi dan kerja industri dalam negeri. Kemudian juga ada drone, bisa patroli udara 24 jam tanpa perlu bakar diesel. Nanti sebagian besar kapal-kapal asing ilegal pun bisa terdeteksi jauh sebelum masuk ZEE. Kemudian nelayan kecil semakin terlindungi karena ikan nggak disedot kapal asing. Dan nanti jika sistemnya sukses dibangun, maka KKP dan TNI Angkatan Laut bisa saling terhubung lewat command system, bukan kerja manual. Dan yang paling penting, Indonesia akhirnya bakal punya kekuatan pengawasan laut berbasis data real time, bukan kabar dari radio nelayan. Itulah kenapa Menteri KKP Bapak Trenggono berani bilang ini bukan soal utang, ini soal kedaulatan. Karena laut kita bocor, ikan hilang, ekonomi hilang, kedaulatan juga ikut bocor. Mantap, mantap, jos. Oke, kabar kedua admin kutip dari media asing Malaysia Defense Security Asia, bos. Di tengah panasnya persaingan kekuatan militer di Asia Pasifik, disebut ada sebuah kebocoran dokumen rahasia Rostec, perusahaan pertahanan asal Rusia. Yaitu tetangga kita Nguyen Vietnam, diduga telah mengamankan deal rahasia senilai 8 miliar US dollar untuk membeli hingga 40 jet tempur Sukhoi Su-35 Flanker E. Bukan upgrade, bukan wacana, tapi ini paket lengkap dari jet, radar, hingga sistem peperangan elektronik katanya. Nah loh, ini artikelnya panjang banget nih, bos. Jadi admin singkat aja ya. Jadi intinya dalam file bocoran itu Vietnam disebut sebagai customer 704 dan cukup ngeri-ngeri tak sedap. Kabarnya tercatat pengiriman 9 sistem perang elektronik udara, disusul 26 unit jammer darat yang siap dikirim tahun 2025. Selain Su-35 tadi, bos, dan skema pembayarannya pun disebut lewat perdagangan minyak. Jadi pembayarannya tidak lewat bank tapi menggunakan skema barter, yaitu hasil minyak dan gas dari proyek Rus Viet Petro ditukar dengan alutsista Rusia untuk menghindari katsa Amerika. Nah, tapi catat, bos, ini masih sebatas rumor ya. Namun cukup ngeri-ngeri tak sedap juga nih, karena dengan pembelian ini, jika benar, maka Vietnam dapat menyeimbangkan kekuatan udara Tiongkok di Laut Cina Selatan, bos. Jadi dengan radar Airbus E jarak 400 km, rudal R-37M yang bisa hantam target sejauh 300-400 km, dan mesin AL-41F1S yang bikin Su-35 ini jago ngedogfight, bos. Jadi dengan ini Vietnam pun mungkin bisa menantang J-16 bahkan J-20 milik Tiongkok. Dan kalau benar, maka peta kekuatan udara di Laut Cina Selatan pun bakal berubah total. Namun pertanyaannya sekarang nih, bos, kalau ini benar, apakah Mama Rika akan diam?
Atau justru Vietnam siap-siap disemprot lewat sanksi Katsa? Mari kita nantikan saja berita terbarunya bosku. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.